Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen penguji UKIN PPG Pendidikan Agama Katolik Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, saya Yuventa Jata, peserta PPG dalam jabatan mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada LPTK Santo Yakobus Maroke batch 3 tahun 2025. Pada hari ini akan melaksanakan video pembelajaran pada SD Naskat Napmar kelas 4 dengan topik 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kabar hari ini? Dahsyat ajaib. Wow, luar biasa. Baik, karena keadaan kita lagi dahsyat, ajaib, wow dan luar biasa, itu kira-kira karena apa? Tuhan. Karena Tuhan, maka sebelum belajar supaya keadaan kita makin dahsyat lagi, makin ajaib, maka kita sebelum belajar buat apa? Berdoa. Perlu minta tolong satu orang untuk membimbing kita di dalam doa. Iya. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mengumpulkan kami di wadah pendidikan ini. Sekarang kami memulai kegiatan belajar kami. Berkatilah kami dalam proses belajar mengajar, supaya kami dapat kegiatan belajar kami dengan Tuhan. Doa ini kami mengucapkan kepadamu, dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hari ini sebelum mulai belajar, ibu guru mau tanya. Di antara kita tahu lagu hati-hati gunakan tangan? Tahu? Kalau begitu ibu guru kita sama-sama bernyanyi hati-hati gunakan tanganmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah bersama-sama menyanyi lagu hati-hati gunakan tanganmu. Sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, ibu guru mau tanya, di kelas kita ini ada kesepakatan kelas? Ada. Ibu guru kita satu orang menyebutkan salah satunya. Kelompok ya, Membersihkan kelas. membersihkan kelas. Kelompok 4 mungkin bisa sebut satu. Ya. Datang tepat waktu. Tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Tentang apa anak-anak? 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, harapannya setelah belajar tentang 10 perintah Allah, maka kalian yang pertama adalah tujuan dari kita belajar ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menyebutkan nabi yang menerima 10 perintah Allah. Ya, setelah kita belajar materi ini, kalian semua diharapkan bisa menyebutkan nabi yang menerima 10 perintah Allah. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan untuk bisa menyebutkan 10 perintah Allah itu. Yang pertama tadi, kamu menyebutkan nama nabi yang menerima 10 perintah Allah. Yang kedua, itu bisa menyebutkan ke 10 perintah Allah itu. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Ya, itu tujuan yang ketiga. Dan yang keempat, kalian harus bisa menyebutkan
tersebut. Toh? Terus yang kelima, kalian harus bisa tiru dalam kehidupan setiap hari lewat sikap dan tingkah laku kalian. Yang kedua tentang apa? Cukup lihat saja dulu. Ya. Yang pertama ini tentang kesepakatan kelas. Yang kedua tentang tata tertib berpakaian di sekolah. Ini aturan yang ada di sekolah. Ya, kita beranjak ke aturan yang ada di rumah kita masing-masing. Di rumahnya ibu guru, di rumahnya kalian juga ya. Ternyata di sini aturan di rumah ini seperti merapikan tempat tidur, ya, merapikan mainan setelah bermain, berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Ini hanya contoh. Nanti anak-anak bisa lihat kenyataan di rumah masing-masing. Oke, baik, kita dengar teman kita baca kitab suci ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Bebas yang menghendaki agar umatnya bersukacita. Oke, itu pertanyaan nomor 2. Sekarang ibu guru minta kelompok 1. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Perintah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yaitu Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Oke. Sekarang ibu guru akan membaca kartunya. Ibu guru akan membaca kartunya. Halo. Ibu guru akan membaca kartunya. Sekarang kelompok pertama sana. akan menarik yang mana? Mau di atas ke di tengah boleh. Sembilannya, sekarang sembilannya, 9. Kembali ke kelompok dan renung bersama. Kira-kira bunyi yang ke-9 itu apa? Tanpa bersuara, diam dulu. Tadi perintah Allah berapa? Perintah Allah ke-9. Coba sebut. Jangan ingin berbuat cabul. Jangan ingin Berbuat cabul. berbuat cabul. Teman-teman yang lain betul atau tidak? Betul. Kita tepuk tangan di kelompok 1. Kelompok 2. Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu tidak dengan hormat. Benar kan tidak teman-teman?
kehidupan di setiap masyarakat itu pasti memiliki peraturan, ya, memiliki peraturan. Tadi kita sudah sebut bersama, ada di sekolah ada peraturan, di rumah ada peraturan, di jalan raya juga ada peraturan. Nah, peraturan ini tujuannya itu untuk mengatur, memberi rasa nyaman bagi setiap orang yang ada. Kalau misalnya di sekolah berarti membantu memberi rasa nyaman baik kepada siswa maupun guru, ya. Kalau di rumah memberikan rasa nyaman anggota keluarga yang ada di dalam di sana. Kemudian ternyata itu sudah ada dari zamannya dulu, ya. Di waktu itu di zaman Mesir, di Kanaan, orang Mesir dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan itu umat Israel mengalami yang namanya banyak cobaan atau godaan, ya. Mereka tidak setia kepada Allah. Akhirnya Tuhan memberikan 10 perintah Allah untuk nantinya diberikan kepada umat Israel. 10 perintah Allah itu ada 2 bagian besar, ya. Yang pertama itu mengatur itu hubungan kita manusia dengan Tuhan. Dan yang kedua itu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dengan manusia. Kalau kita lihat bersama tadi unsur 1 sampai 10, kira-kira yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan itu ada di nomor berapa saja? Di yang pertama, kedua, dan ketiga. Ibu guru akan bagi lalu seperti kemarin yang kita sudah buat, ya. Kelompok 1.
bertanya di dalam hati kita masing-masing. Apakah saya sudah mematuhi tata tertib yang ada, baik di sekolah maupun di rumah? Apakah saya selalu patuh kepada guru dan orang tua, ataukah saya sering melawan orang tua di rumah dan juga guru di sekolah? Apakah aturan atau tata tertib yang ada bisa membantu saya di sekolah maupun di rumah? Apakah saya merasa suka atau tidak suka terhadap peraturan yang ada baik di sekolah maupun di rumah? Orang tua dan guru mengasihi kita. Oleh karena itu, mereka mengharapkan